Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini saya ingin mendemonstrasikan atau eh, mencontohkan bagaimana cara penggunaan e-learning di Sispendik, Sistem Aplikasi Pendidik SMK Mutu Wonosobo. Nah, jadi ini adalah halaman portal utama dari sistem Sispendik. Di situ ada beberapa apa namanya ada beberapa portal. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk sesuai dengan portalnya Bapak Ibu. Di sini ada portal guru PTK. Nah, setelah masuk ke sini, Bapak Ibu tinggal masukkan username dan password sesuai dengan eh, username dan password Bapak Ibu ya. Oke, nah setelah berhasil masuk, Bapak Ibu tinggal pilih di bagian sini ada menu e-learning dan di bawahnya ada menu sub menu e-learningnya. Ada materi pembelajaran, tugas pembelajaran, dan latihan soal. Jadi ada tiga menu yang akan kita bahas. Yang pertama adalah materi pembelajaran terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa diklik materi pembelajarannya. Nah, di sini Bapak Ibu eh, membuat materi pembelajaran yang akan digunakan di kelas tersebut. Caranya, Bapak Ibu tinggal klik materi baru. Jadi, Bapak Ibu tinggal pilih mapelnya, itu mapelnya sudah sesuai dengan mapel yang Bapak Ibu guru ampuh. Misal saya konsentrasi keahlian, lalu saya pilih untuk kelas 12. Misal 12 eh, 12 RPR 12. Nah, nama materinya adalah misal pengenalan framework Laravel, lalu langkah-langkah instalasi Laravel, di sini publish, lalu di sini isi kontennya saya ambil dari Laravel, masuk ke dokumentasi. Nah, di sini saya ambil dari sini misal ini saya ambil copy, saya masukkan ke sini. Paste. Nah, supaya tidak seperti ini, mungkin saya pakai yang ada di sini. Nah, ini kan sama. Nah, lalu saya masukkan file, ya. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan lampiran yang nantinya yang sudah Bapak Ibu buat, jadi boleh dimasukkan ke situ. Lalu untuk link video juga bisa, ya Bapak Ibu bisa masukkan link referensi videonya gitu. Kalau pengenalan Laravel berarti di sini saya cari Laravel gitu. Nah ini saya ambil dari sini mungkin. Hello Lava friends, Nah today we're looking nanti at Lava version 12.15. link YouTube-nya Bapak Ibu bisa paste di sini gitu ya. Jadi ini ada link YouTube, Google Drive dan lain-lainnya. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan materinya selengkap mungkin gitu. Lalu klik simpan materi. Nah, ketika materinya sudah berhasil dibuat, di sini akan muncul nih. Ini ada kontennya, di sini ada filenya, di sini ada videonya. Kalau cuma ada kontennya, berarti dia ada seperti ini ya. Jadi ada bedanya gitu. Nah, ketika Bapak Ibu ingin mengedit eh, materinya, maka Bapak Ibu tinggal klik edit yang ada di sini. Lalu tinggal Bapak Ibu edit-edit saja materinya. Jadi Bapak Ibu jangan bingung ya. Di sini ada div dan lain-lain. Itu nggak usah bingung, abaikan saja cukup bagian yang Bapak Ibu ingin edit saja gitu ya. Untuk di production nanti itu tidak akan kelihatan kok. Lalu nanti misal saya tambahkan di sini 12 gitu ya. Karena Laravel sudah 12, kita klik simpan saja. Nah, maka materinya sudah berhasil disimpan, datanya sudah terupdate gitu ya. Kalau mau dihapus, tinggal dihapus saja. Saya tidak akan contohkan karena ini sudah saya buat untuk demo, jadi nanti ini aja deh, nggak apa-apa. Saya hapus saja satu. Saya hapus ya, saya hapus. Nah, oke.
Jadi ketika sudah dihapus, maka akan terhapus gitu ya materinya. Lalu ketika Bapak Ibu ingin melihat siswa-siswi mana sih yang sudah membaca materi Bapak Ibu bisa klik gambar mata yang ada di sebelah sini ya. Jadi klik gambar matanya. Nah, di sini ada keterangannya. Ini masih 0% ya. Dari 30 siswa itu belum ada yang mensubmit materinya ya. Jadi nanti materinya itu bisa diklik, kelihatan, lalu videonya juga bisa diklik, nanti Hello, lover kelihatan friend. juga. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu kurang lebih. Nanti di sini Bapak Ibu bisa pilih filter berdasarkan kelas mana yang ingin Bapak Ibu tampilkan, nanti bisa diekspor gitu. Nah, contohnya yang sudah ada itu di materi bentar, di materi ini. Ini ada satu siswa nih yang sudah mengerjakan. Saya coba lihat ya. Nah, di sini ada satu siswa dari 30 siswa itu sudah mengerjakan di kelas 11 RPL 1. Jadi Bapak Ibu bisa klik aja bagian sini, maka nanti datanya sudah terfilter berdasarkan kelas 11 RPL 1. Kalau saya klik kelas 11 RPL 2, maka belum ada karena di RPL 2 di sini progresnya juga masih kosong gitu ya. Bisa dihapus saja filternya. Nah, seperti ini ya, biar tampil semua siswanya. Seperti itu kurang lebih untuk di bagian materi pembelajaran. Lalu, kita akan masuk ke sub menu yang kedua, yaitu tugas pembelajaran. Di sini ada tugas pembelajaran, maka saya klik tugas pembelajarannya. Akan diarahkan ke halaman tugas pembelajaran, gitu. Nah, sekarang di sini ada beberapa tugas yang sudah saya buat, jadi eh, masih sama seperti tadi. Ketika Bapak Ibu ingin menambah tugas, maka Bapak Ibu tinggal klik aja tambah tugas pembelajaran, lalu pilih jadwalnya. Nah, jadwal ini adalah jadwal yang khusus ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ada di hari di mana jam Bapak Ibu mengajar, maka eh, di situ akan muncul. Jadi kalau misal hari ini Bapak Ibu tidak mengajar, di sini tidak ada jadwalnya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat tugas itu sesuai dengan jadwal. Seperti itu. Nah, sesuai dengan jadwalnya itu maksudnya adalah di hari tersebut gitu guys Bapak Ibu. Jadi ketika di hari Kamis Bapak Ibu mengajar, ya Bapak Ibu hanya bisa membuat tugas di hari Kamis. Jadi tidak bisa ketika hari Kamis Bapak Ibu mengajar, hari Rabu Bapak Ibu mau bikin tugas itu nggak bisa. Jadi di hari Kamisnya Bapak Ibu bisa membuat tugas. Lalu tugasnya itu tidak harus di jam Bapak Ibu mengajar. Misal di sini ada contoh nih, jam ke-1 saya 4 JP, berarti jam ke-1 sampai ke-4 ya. Nah, Bapak Ibu tidak perlu melakukan itu, tidak perlu membuat tugas di jam tersebut. Misal jam ke-8, nggak perlu nunggu jam ke-8 Bapak Ibu baru membuat tugas. Yang penting masih di hari tersebut. Kalau di hari Kamis berarti sebelum hari Jumat gitu loh. Sebelum berganti jam ke hari Jumat. Seperti itu. Tadi batasannya adalah eh, 2359 gitu ya. Jadi dini hari gitu ya. Misal saya pilih yang ini satu. Lalu di sini akan muncul referensi materi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu diberikan referensi nih. Bapak Ibu mau bikin soal atau materi dari yang mana gitu. Misal saya pilih yang ini, parafel 12, yang tadi barusan kita buat, lalu judul tugasnya apa? Judul tugasnya adalah misal pendahuluan Laravel gitu. Misalnya di sini dari tanggal sekarang sampai besok gitu. Kalau Bapak Ibu mau satu hari tugasnya, maka tanggalnya sama kayak gini ya, tanggal 2 bulan 4 2026 itu sama. Berarti dia bernilai satu hari gitu.
Saya mau 2 hari saja, lalu di sini ada generate soal dengan AI, lalu di sini ada pilihannya ya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih campuran, pilihan ganda atau isai gitu. Tapi saya sarankan untuk isai saja ya, supaya tidak terlalu banyak karena generate AI ini menggunakan AI yang gratis. Jadi nanti takutnya kalau terlalu banyak tokennya tidak cukup seperti itu. Jadi saya sarankan pakai yang isai saja. Di sini saya pakai 5 jumlah soalnya, saya generate ya. Ditunggu saja hasil generatannya. Jadi nanti Bapak Ibu sih sebenarnya nggak harus menggunakan AI-nya, tapi kalau mau mencoba menggunakan AI-nya boleh dicoba seperti itu. Nah, tadi sudah muncul pop-up-nya, maka tinggal Bapak Ibu klik salin teks ya, lalu di paste. Nah, di sini. Ini sudah terbuat ya, sesuai. Tadi mintanya 5, dibuatkan 5 sama si AI. Lalu, ketika sudah, tinggal kalau Bapak Ibu mau menambahkan lampiran, silahkan ditambahkan gitu. Kalau tidak masalah. Tinggal klik simpan tugas. Nah, oke. Ini tugasnya sudah berhasil dibuat. Ketika nanti ingin menghapus soal ya, saya contohkan untuk hapus terlebih dahulu. Di sini ketika saya ingin menghapus tugasnya, maka saya tinggal klik hapus ya yang tombol sampah ini, lalu klik hapus. Nah, secara otomatis itu juga akan terhapus. Tuh ya, sudah terhapus. Nah, lalu bagaimana kalau ingin mengedit? Maka tinggal klik yang edit tugas ini, yang gambar pensil, edit. Nah, tinggal disesuaikan saja. Seperti itu, oke. Nah, tinggal disesuaikan saja apa-apa yang mau diganti, tanggalnya, atau apanya yang mau diganti, silahkan. Gitu ya. Hmm. Silahkan misal tanggalnya ya tetap tetap aja lah ya. Misal saya ajukan tanggalnya, lalu ini tanggalnya seperti ini. Oke, simpan. Nah, oke ya. Berhasil. Jadi saya ajukan tanggalnya tadi sudah eh, sudah terbuat ya. Kalau untuk melihat, maka klik tombol mata. Nah, di sini sudah kelihatan persentasenya. Jadi ada total 30 siswa, 0 yang belum mengumpul, 30 siswa yang belum mengumpulkan juga, dan 0 yang belum dinilai. Gitu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa mampu melihat konten materinya. Tinggal klik aja, oh berarti ini materi yang mana sih gitu ya misalnya. Diklik, maka dia akan menuju ke materi yang tadi sudah Bapak Ibu buat. Seperti itu. Nah, di sini sudah tampil semua siswa yang tadi sudah dimasukkan. Tadi menggunakan eh, tadi tugasnya kelas baru satu ya. Sorry. Tugas pembelajaran, coba saya lihat dulu, saya agak lupa. Iya, 12 RPL 1 kan. Eh, nah, di sini karena 12 RPL 1 ya. Jadi nanti saya buat lagi untuk 2 siswa ya. Harusnya sih harus buatnya 2 ya tadi. Nah, yang ini RPL 2 ya. Ini karena tadi saya hmm, karena saya tahunya username-nya anak yang di RPL 2 gitu ya. Jadi saya buat terlebih dahulu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mau menggunakan AI, tinggal copy saja soal yang sudah Bapak Ibu buat, nanti tinggal disimpan tugas. Nah, sudah. Jadi di sini sudah ada juga sama ya ini 12 RPL 2, di sini kelihatan 12 2 RPL 2. Nah, di sini ya udah kelihatan semua. Oke. Nah, nanti ketika sudah ada yang mengerjakan, maka di sini sudah muncul
apa namanya, jawaban sama file kalau si siswa menggunakan file seperti itu. Namun saya jelaskan terlebih dahulu untuk sisi si eh, guru terlebih dahulu, oke. Lalu di sini ada latihan soal. Di latihan soal, di sini sebenarnya konsepnya sama, jadi Bapak Ibu bisa menghapus, melihat, ataupun mengedit si latihan soal tersebut, gitu ya. Nah, sekarang saya ingin coba demokan untuk menghapus ya. Ini kalau Bapak Ibu mau menghapus, tinggal klik saja yang tombol hapus ini. Nah, maka otomatis akan terhapus ya. Nah, di sini akan terreload secara otomatis dan terhapus seperti itu. Nah, untuk melihat juga sama ya, Bapak Ibu tinggal klik gambar mata. Nah, nanti di sini akan kelihatan yang sudah melakukan eh, mengerjakan latihan soal tersebut gitu. Nah, saya akan contohkan untuk membuat soal. Jadi, membuat latihan soal itu ada dua cara, yaitu generate BEA atau input mandiri. Jadi, nanti saya serahkan ke Bapak Ibu ya, jadi referensi masing-masing mau buat yang mandiri atau generate dengan AI. Namun, saya tekankan kembali kalau Bapak Ibu menggunakan AI, maka pastinya ketika nanti ada kendala, itu biasanya karena tokennya sudah habis, jadi menunggu riset di eh, hari berikutnya. Nah, saran saya mungkin Bapak Ibu juga sambil menyiapkan yang untuk input mandiri seperti itu, nggih. Nah, di sini saya gabungkan materi IoT dengan pengenalan framework Laravel ya untuk kelas 12 RPL 1 sama 2. Judul latihannya adalah penggabungan framework Laravel dan IoT gitu. Saya mau bikin 10 soal dengan kesulitan sedang ya. Seperti itu. Generate saja, ditunggu sampai prosesnya selesai. Nah, itu sudah selesai. Saya tinggal salin di clipboard, saya paste ke sini. Nah, ini sudah dibuatkan 10 dengan kesulitan sedang, gitu. Lalu tinggal disesuaikan lagi. Kalau sudah sesuai, tinggal disimpan. Nah, oke, sudah berhasil disimpan. Ditunggu terlebih dahulu. Nah, ini sudah masuk ya, 10. Jadi konsepnya sama. Nanti kalau eh, sudah ada yang mengerjakan, tinggal diklik tombol matanya, maka nanti akan muncul daftar-daftarnya. Oke, nah, seperti itu. Nah, di sini ada materi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu tinggal klik lagi di bagian materi pembelajaran dan di materi mana yang Bapak Ibu buat yang ingin Bapak Ibu lihat progresnya. Di sini saya ingin tadi membuat untuk kelas 12 RPL 1 dan 2, maka saya klik tombol yang gambar mata ini ya. Nah, di sini sudah kelihatan di kelas 12 RPL 2 ada satu siswa yang sudah mengerjakan. Nah, di sini default-nya adalah siswa yang sudah mengerjakan yang tampil di sini gitu. Nah, ini baik Pak, saya sudah membaca materinya, terima kasih gitu. Jadi siswa sudah membaca materinya, sudah terekap di sini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tinggal diekspor saja gitu ya, per kelas atau semua kelas. Saya contohkan per kelasnya, saya ekspor. Oke, saya download. Nah, saya open. Nah, ini adalah absensinya. Jadi, si Abdi telah melakukan memberikan komentar ke materi yang sudah dibuat itu di jam sekian gitu. Jadi ada waktunya. Jadi eh,
siswa juga tidak bisa berdelik ketika bilang, "Oh, sudah dibaca," tapi dia belum komentar, maka belum ada, gitu ya. Kalau untuk di sini ada absensi kelasnya, ini juga sama sih sebenarnya dengan rekapnya. Jadi, kalau rekap itu hanya menampilkan yang sudah melakukan absen, tapi untuk yang ada di sini itu menampilkan semua dan yang belum absen. Seperti itu ya bedanya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya adalah tugas pembelajaran. Di tugas pembelajaran itu sama tadi sudah saya lihatkan untuk edit sama hapus dan sekarang untuk melihat tugasnya sudah berapa progresnya itu kelihatan Bapak Ibu. Jadi di sini ada 30 siswa dan 29 yang belum. Ini satu yang sudah mengumpulkan. Maka kita bisa cari, oh si Abdi nih, dia sudah mengerjakan. Ini tandanya dia hijau. Ini ada, Pak, saya, eh, Pak, jawaban saya foto dan saya lampirkan, Pak, gitu. Ini ada penjelasannya, bisa diklik. Nih, ini ada jawabannya secara lengkap. Ini ada lampirannya, bisa kita klik lampirannya. Nah, oh iya udah bener gitu. Misal kok lampirannya kok kardus Indomie bukan bukan foto apa namanya bukan foto jawabannya, maka nanti kita kurangin saja nilainya. Misal nilainya jadi 70 gitu. Udah, biarkan saja. Secara otomatis ini akan tersimpan ke sistem gitu. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan ekspor nilai ya. Kan ini tidak bisa dipilih karena hanya di satu kelas gitu ya, di kelas 12 RPL 2 gitu. Kita ekspor. Nah, kalau sudah, nah ini kita bisa buka. Nah, di sini Abdi eh, nilainya 70 itu keterangannya tidak tuntas gitu. Jadi karena ini mepet banget dengan KKM. Jadi nanti nilainya itu variatif ya. Kalau nanti nilainya 80, keterangannya juga berbeda ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, bedanya di tugas dan latihan soal itu ada di sini Bapak Ibu. Coba kita lihat ke menu latihan soal. Di latihan soal tadi kita sudah membuat soal ketika kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat nih si Abdi itu sudah mengerjakan. Nah, bedanya di sini Bapak Ibu. Kalau di tugas pembelajaran kita hanya bisa memberikan nilai, tapi ketika di latihan soal kita bisa melihat sama ya Bapak Ibu bisa melihat lalu kita bisa memberikan komentar. Nah, di sini kelihatan nih jawaban siswanya, Pak, jawabannya ada di lampiran saya foto gitu. Kita bisa kasih nilai 90 itu 80 gitu misal. Misal kita kasih keterangan belajar yang rajin ya nak gitu misal ya. Kita simpan. Nah, bedanya di situ. Jadi kalau yang tugas pembelajaran itu tidak bisa memberikan catatan untuk siswa tersebut. Nah, tapi untuk latihan soal itu bisa seperti itu. Nah, mungkin itu untuk video kali ini untuk semua proses dan tahapan yang untuk bagian e-learning itu sudah kita lewati. Nantinya ketika masih ada pertanyaan seputar e-learning ini, nanti Bapak Ibu bisa tanya secara langsung atau bisa tanya di komentar. Seperti itu, okay? Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.